Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Yang pertama di dalam madhabnya yang jadid. Karena Imam Syafi'i itu mengeluarkan dua kali, ya, dua versi. Ada jadid, ada godim. Godim itu pendapat Imam Syafi'i di Baghdad, Irak. Ketika beliau masih di sana, beliau berpendapat dengan pendapatnya. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau memiliki pendapat baru. Ya, pendapat baru. Ada yang sama dengan yang lama, ada yang berbeda dengan yang lama. Jadi yang baru ada yang sama, ada yang beda. Tapi yang baru ini dipegang. Yang paling dipegang oleh ulama itu yang baru. Kecuali di dalam beberapa masalah yang lama dipegang, dipakai. Paham ya? Jadi ada dua pendapat. Pertama di Mesir, di Baghdad, yang kedua di Mesir. Yang ini nggak dipakai. Yang dipakai yang baru. Nah, revisi lah, ya. Seperti undang-undang. Ya. Direvisi. Yang baru ini hasil revisi yang pertama. Revisian yang pertama. Karena mungkin mendapatkan hadis yang lebih kuat atau pernyataan dan yang lain sebagainya, akhirnya direvisi. Nah, makanya dikatakan yang baru. Tapi walaupun yang baru ini revisian, tapi ada beberapa yang lama itu lebih kuat dari yang baru, sehingga tetap beberapa pendapat memakai yang lama dari yang baru. Seperti sholat maghrib ya. Seperti waktunya sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib itu dalam yang lama, madhab yang lama, pendapat yang lama, itu waktunya masuknya terbenamnya matahari, keluarnya hilangnya mega merah. Hilangnya mega merah. Kalau yang baru, waktunya itu terbenamnya matahari, ya, terbenamnya matahari, keluarnya itu ukuran sholat 5 rakaat, ya, sholat 5 rakaat, bersuci, adzan, qomat. Wes keluar waktu maghrib. Berarti apa? Cepat. Jadi terbenamnya matahari, masuk waktunya itu maghrib. Sampai kapan? Ukuran 5 rakaat sholat, bukan flash, sholat yang tenang, nyantai, ndak lambat banget, ndak cepet nemen, nyantai. 5 rakaat, bersuci, ya. Adzan dan qomat. Selesai wis waktu maghrib. Lah ini ulama memegang pendapat yang lama, memakai pendapat yang lama, yaitu dengan hilangnya mega merah. Jadi ada beberapa, ada 18 masalah kalau nggak salah. Ada 18 masalah yang lama itu lebih dipakai daripada yang baru. Lah ini pendapat Imam Syafi'i yang baru tidak mengatakan sunnah. Mengatakan sunnah di 2 rakaat terakhir. Yaitu rakaat ketiga dan keempat disunahkan membaca surat. Seperti 2 rakaat pertama yang baru, pendapat yang baru. Tapi pendapat yang lama la tustahabbu, tidak disunahkan. Pendapat yang lama yaitu madhab godim tidak disunahkan. Dan itu yang dikuati oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj. Nah, beliau mengatakan wa tusannu surah ba'dal Fatihah illa fi tsalitsa wa rabi'ah fil adhar. Wa alaihi fa hadhihi min al-masail al-mukhtarah min al-madhhab al-qadim li Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan beliau Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Minhaj disunahkan membaca surat setelah Fatihah kecuali di rakaat ketiga dan keempat menurut pendapat Al-Adhar. Nah, itu Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Ada lagi ulama dalam madhab Imam Syafi'i berpendapat. Qala ashabuna, berkata ashabuna yaitu ulama di dalam madhab Imam Syafi'i. Wa idza qulna tustahabu, jika kami menyatakan tustahabu disunahkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat,
fala khilafa annahu yustab antakuna aqalla minal qira'ah fil ulayain. Maka tidak ada tidak berbeda bahwa disunahkan bacaan surat di rakaat ketiga dan keempat itu harus lebih pendek dari 2 rakaat pertama. Jadi kalau misalnya dinyatakan sunnah baca surat di rakaat ketiga dan keempat, maka selayaknya surat yang dibaca lebih pendek dari 2 rakaat pertama. Nah, jadi membaca bacaan yang rakaat ketiga dan keempat itu sama. Misalnya cuma 3 ayat seperti Inna Atoina misalnya, rakaat ketiga dan keempat. Pokoknya walhasil lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua itu kalau dinyatakan sunnah.